Bagi kamu yang fokus terhadap kinerja keuangan saat akan investasi, mungkin PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo Tbk ini cocok buat kamu. Karena dari segi kinerja keuangan, perusahaan ini mencatatkan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Tapi apakah cukup itu yang perlu diperhatikan saat investasi? Yuk kita bahas lebih detail. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham dan juga IPO menarik, silahkan subscribe YouTube Meja Saham. PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan juga jasa penyewaan alat-alat berat. Selain itu, perusahaan ini juga berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk dengan kode RMKE dan juga berafiliasi dengan PT Royal Tama Mulia Kencana disingkat dengan RMUK dan juga PT Trubabara Banyu Enim disingkat dengan TBBE. Lalu dari pendapatan per segmen, untuk total pendapatan dari tahun 2020 totalnya itu ada di 2,3 miliar. Lalu di tahun 2021 itu sebesar 24,6 miliar lebih. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 184,8 miliar lebih. Bisa kita lihat di sini, peningkatan yang signifikan di tahun 2022 itu memang disebabkan oleh adanya jasa penambangan. Di sini kita bisa lihat untuk dari jasa penambangan saja itu sebesar 140,191 miliar lebih. Dari sisi pelanggan perseroan, yang pertama itu ada PT Trubabara Banyu Enim, kemudian ada Royal Tama Mulia Kencana, lalu ada RMK Energy, lalu ada PT Bahtera Mulia Kencana, ada PT Diva Mahakarya, PT Borneo Mitra Sinergi, dan PT Dinamika Mulia Kencana. Dari beberapa perusahaan ini, hanya PT Diva Mahakarya dan PT Borneo Mitra Sinergi yang tidak termasuk dalam afiliasi perusahaan ini. Pada tahun 2020, penjualan perusahaan ini hanya sebesar 2,3 miliar, tapi di tahun 2021 itu naik jadi 24,6 miliar, setara dengan kenaikan sebesar 966,9%. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di tahun 2021 ke tahun 2022 itu naik 650,5%. Sungguh peningkatan penjualan yang sangat luar biasa. Peningkatan penjualan ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Di sini kita bisa lihat di tahun 2020 itu masih rugi 5,8 miliar dan di tahun 2021 kerugiannya mengecil hanya jadi minus 0,3 miliar. Dan yang paling luar biasa adalah untuk laba bersih dari tahun 2021 ke 2022 dari rugi minus 0,3 miliar naik menjadi untung 19,1 miliar. Jika di persentase itu naik 7.444,3%. Ini kenaikannya sungguh-sungguh sangat signifikan dan luar biasa, di mana kenaikan ini disebabkan oleh perseroan memulai kontrak sebagai kontraktor pertambangan pada proyek milik TBBE di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan meningkatnya jumlah alat berat yang disewakan kepada RMUK dan juga RMKE. Jadi untuk peningkatan laba bersih ini bukan tanpa alasan ya. Di sini sudah jelas sekali bahwa memang ada alasan kuat yang menyebabkan kenaikan pendapatan. Dari sisi valuasi, potensi market cap dari RMKO ini sebesar 438 miliar sampai dengan 563 miliar dengan PE berada di 22,9 kali sampai dengan 29,5 kali. Lalu kalau untuk PBV-nya sebesar 2,1 kali sampai dengan 2,5 kali. Jika kita melihat data ini, bisa kita simpulkan kalau PBV-nya atau valuasinya ini cukup premium. Kemudian untuk rencana alokasi dana IPO seluruhnya untuk modal kerja serta pemeliharaan alat berat kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh perseroan. Rencana RMKO dalam IPO ini ada 250 juta lembar saham yang ditawarkan dengan harga penawaran 350 sampai dengan 450 rupiah. Lalu untuk potensi pendanaannya sebesar 87,5 miliar sampai dengan 112,5 miliar. Bagi kamu yang mau ikutan, penawaran awal itu di 10 sampai dengan 13 Juli 2023. Lalu untuk penawaran umum nanti di tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2023. Lalu untuk tanggal pencatatan masih nanti ya di tanggal 1 Agustus 2023. Jadi bagi kamu yang ingin ikutan masih ada waktu untuk nabung ataupun untuk mengatur RDN-nya supaya bisa ikutan IPO dari RMKO ini.
Sebelum berinvestasi, tentu penting bagi kita untuk melihat siapa sih orang yang berada di balik manajemen sebuah perusahaan. Untuk posisi presiden komisioner ini diduduki oleh Bapak Tony Saputra, di mana beliau ini punya pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang pertambangan. Selanjutnya untuk posisi komisi independen itu diduduki oleh Pak Rohmat Sunanto. Beliau ini memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun sebagai polisi. Selain itu, beliau juga menduduki sebagai presiden direktur dari PT RABS International Law Firm. Beliau juga menjabat sebagai komisioner di PT Smartech Teknologi Indonesia, lalu kemudian sebagai independen komisioner juga di PT Kino Indonesia Tbk dan PT RMK Energy. Lalu untuk posisi CEO ini diduduki oleh Vincent Saputra, di mana Pak Vincent Saputra ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pertambangan. Selain itu, beliau juga sebagai Presiden Direktur pada PT Bahtera Mustika Mulia dan juga PT Royal Tama Multi Commodity Nusantara. Kemudian untuk posisi COO ini diduduki oleh Bapak William Saputra, di mana beliau ini juga punya pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang industri pertambangan. Lalu untuk posisi CFO itu diduduki oleh Ibu Natania Saputra, di mana beliau ini punya pengalaman kurang lebih 4 tahun di bidang industri pertambangan dan juga bidang konsultasi manajemen, di mana beliau juga saat ini sebagai Business Development di PT RMK Energy Tbk. Kalau kita lihat dari susunan manajemen di sini, sepertinya ini perusahaan keluarga ya. Apakah teman-teman punya info lebih lanjut mengenai perusahaan ini? Silahkan share di kolom komentar ya, biar kita semua juga tahu sebenarnya seperti apa manajemen dari perusahaan ini. IPO RMKO ini dikawal oleh Victoria Sekuritas Indonesia dengan kode broker MI. Dalam video saya memang saya sengaja tidak membahas mengenai track record dari underwriter ya, karena sudah terbukti bahwa strategi underwriter untuk mengawal IPO itu selalu berubah-ubah. Justru sebenarnya jika teman-teman ingin mempelajari bagaimana aksi underwriter dalam mengawal IPO, analisa itu bisa dilakukan setelah IPO dan kita bisa melihat bagaimana pola transaksi yang terjadi, apakah lebih banyak yang jualan atau lebih banyak yang beli. Dan itu pun kita tidak bisa melihat hanya dari satu broker yang aktif berjualan ataupun yang aktif membeli ya teman-teman. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau menurut kamu gimana? Silahkan tulis opini kamu yang sopan di kolom komentar. Bagi kamu yang fokus terhadap daftar efek syariah, kemungkinan RMKO ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Tapi untuk kepastian, kita tunggu keputusan dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa di bidang pertambangan. Dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat bahwa kinerja keuangannya itu cukup baik ya. Bahkan bisa dibilang luar biasa, karena terjadi peningkatan baik dari sisi penjualan maupun dari sisi laba bersih. Kemudian untuk valuasinya bisa dibilang valuasinya premium ya teman-teman, karena PBV-nya itu lebih dari 2 kali, sedangkan PE-nya itu lebih dari 22 kali. Dari sisi manajemen, meskipun manajemennya ini cukup berpengalaman, tetapi sepertinya perusahaan ini dikelola oleh keluarga sendiri. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman ikut untuk IPO ini atau justru nunggu nanti saat listing? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang suka dengan konten ini, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada masukan ataupun ada saham yang ingin kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.